subhanahu wa ta'ala fayadhaku qalilan. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, mari kita menulis sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Langit Yerusalem tanpa merah jingga saat mentari senja tenggelam di balik bukit-bukit bebatuan. Tapi bagi penduduk Gaza, langit itu tak pernah memberi warna damai. Sejak fajar, suara dentuman artileri tak berhenti menghantam pemukiman padat yang dipenuhi anak-anak dan para lansia yang terjebak di tengah bara perang yang tak mereka pilih. Karma yang dialami Israel akibat perbuatannya terhadap Gaza Palestina. Murka langit, azab di tanah penindas. Hari itu langit di atas Yerusalem tampak aneh. Mendung tebal menyelimuti kota meski belum masuk musim hujan. Angin berhembus tak seperti biasa, dingin kering dan membawa bau seperti besi terbakar. Para ilmuwan meteorologi Israel awalnya menyebutnya anomali cuaca biasa, tapi tak ada yang bisa menjelaskan getaran kecil yang terasa di bumi atau guntur yang terdengar seperti teriakan. Api bermula dari semak kering namun menyebar dengan kecepatan luar biasa. Angin barat daya yang biasanya lembut kini berubah menjadi badai yang meniupkan bara ke kota-kota. Helikopter pemadam tak bisa terbang. Jalan-jalan tertutup asap. Namun rumah-rumah mereka sudah dilalap si jago merah yang mengamuk seperti tak bisa dikendalikan. Para petugas kebakaran kelelahan, tak sedikit yang tewas terjebak. Seseorang sempat berteriak, "Ini bukan api biasa. Ini azab, ini balasan." Israel mengevakuasi ribuan penduduk di 3 titik kota akibat kebakaran hutan dahsyat. Api dengan cepat menyebar, dipicu oleh suhu tinggi disertai angin kencang yang dievakuasi. Berada di kota Estawa, Bet Merah dan Mesilation di wilayah Besemes. Polisi juga menutup rute 38 jalur utama yang menghubungkan Israel Tengah dengan Yerusalem. Kebakaran hutan berawal dekat Mezaratum lalu menyebar dengan cepat. Akibat suhu yang sangat panas ditambah lagi angin kencang, otoritas kebakaran penyelamatan Israel mengerahkan 11 pesawat dan lebih 100 kru untuk memadamkan api di wilayah Estol. Petugas pemadaman kebakaran terluka saat memadamkan api di perbukitan Yerusalem. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan penggunaan pesawat Hercules untuk upaya pemadaman. Belum selesai kebakaran dikendalikan, hari berikutnya langit menurunkan hujan es. Bukan butiran kecil, tapi bongkahan seukuran bola etis menghantam Tel Aviv dan Netanya. Mobil-mobil penyok, atap rumah roboh, anak-anak ketakutan. Orang-orang berteriak mengira ini kiamat. Lumpuh, pasukan listrik padam di beberapa kota besar. Jalanan penuh kendaraan yang terdampar karena banjir lumpur yang turun setelah hujan es mengguyur wilayah pesisir. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, sekolah ditutup, rumah sakit penuh dengan korban luka bukan karena perang, tapi karena alam. Militer tak bisa berbuat banyak, mereka terbiasa melawan manusia, bukan badai, bukan api, dan juga bukan hujan es. Di langit Yerusalem muncul kilatan cahaya aneh pada malam ke-7 sejak bencana dimulai. Orang-orang mulai menangis, bersujud memohon ampun meski dalam hati mereka tahu semua ini bermula dari darah yang mereka tumpahkan di Gaza. Negara-negara Arab mulai bersatu menyuarakan solidaritas. Turki mengirim bantuan untuk Gaza. Iran menyampaikan doa terbuka, bukan untuk Israel tapi untuk rakyat Palestina yang terluka. Negara-negara barat mulai terbelah antara mendukung sekutu lamanya atau mengakui kebenaran yang selama ini mereka bungkam. Seorang tentara Israel yang sebelumnya bertugas di perbatasan Gaza menangis terseduh-seduh di tengah reruntuhan rumahnya yang rata akibat tornado. Dalam diam, ia mengingat anak kecil yang pernah ia dorong kasar di perbatasan. Anak itu kini entah hidup atau mati. "Aku hanya menjalankan perintah," bisiknya. Namun hatinya tahu perintah itu lahir dari kezaliman. Ia lalu meninggalkan seragamnya di tanah, pergi meninggalkan identitas yang selama ini ia menutup nuraninya. Jika tangan Allah yang bergerak, tiada satu manusia pun yang bisa menghentikannya.
Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah warga porak-poranda akibat tornado ini. Diketahui bahwa beberapa wilayah di Amerika sering mengalami fenomena mengerikan ini. Badai tornado sendiri Meski begitu, pemerintah Israel justru bersikap sedikit acuh dengan kejadian ini.